Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ngafif, MPD, asal sekolah dari SMK Ma'arif 9. Kebetulan menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 yang akan mempraktekkan pembelajaran di dalam kelas dengan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Selengkapnya kita mulai di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antara kalian ada yang memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, berikutnya untuk pembiasaan setiap hari kita membiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin Indonesia Raya. Kepada teman-teman dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada teman-teman untuk duduk kembali. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabar baik. Untuk harapannya mudah-mudahan pagi ini sampai siang nanti waktu habis kita bisa belajar bersama di dalam kelas ini. Untuk berikutnya, apa hari ini berangkat semuanya? Tidak. Nah, kalau gitu saya absen terlebih dahulu. Amelia Ramadhani, Aprilia Putri, Hadirah. Ashifa Zahra, Cahya Nur Hasana, Hadirah. Danisa Amalina, Hadirah. Dia Salma, Dian Arofa, Hadirah. Fadila Putri, Hadirah. Fatia Hasna, Hadirah. Febi Sefrianti, Hadirah. Intan Maharani, Hadirah.
Regista, Naila Naswa, Nur Hikmatul Hikmah, Dian Maslaha. Sakit ya? Ada surat izinnya? Ada. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh. Wahyu Nur Utami, Yuliana Dewi Masita. Oke, ini juga ada suratnya. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Zahratul Jannah. Oke, untuk kehadiran pada pagi hari ini yang tidak hadir ada dua, yaitu Vian sama Yuliana Dewi. Yang lain hadir semuanya? Hadir. Oke. Anak-anakku semuanya, hari ini saya akan bertanya kepada kalian semuanya terkait materi yang sudah saya sampaikan pada waktu pertemuannya. Kira-kira masih ingat apa tidak? Masih. Yang kemarin beberapa materi sebelumnya? Bab 7 itu tentang apa? Mahabbah, tauhid, tawakal. Masih ingat apa tidak arti daripada mahabbah? Yang dimaksud cintanya itu cinta kepada pasangan atau cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah. Terus berikutnya yang dimaksud dengan roja? Berharapnya kepada pasangan atau kepada Allah? Berikutnya khof. Artinya apa khof? Oke, berikutnya yang ketiga yaitu tawakal. Coba arti daripada tawakal apa? Berserah diri kepada Allah. Oke, masih ingat semuanya? Terima kasih kalian masih memperhatikan materi-materi walaupun sudah terdahulu yang kemarin, tapi sampai dengan saat ini kalian masih ingat. Untuk yang sekarang yaitu bab 8. Bab 8 yaitu menghindari marah, atau dalam bahasa Arabnya itu ghadab. Terus berikutnya membiasakan kontrol diri. Dan yang ketiga yaitu adalah berani membela kebenaran. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang diantaranya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat nantinya bisa menjelaskan sikap marah atau sikap ghadab, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran ini yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis manfaat daripada menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Berikutnya, yang keempat yaitu peserta didik mampu menyatakan bahwa sikap marah, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran adalah benar-benar merupakan perintah agama. Jadi daripada ini diantara ghadab terus kontrol diri, membela kebenaran itu merupakan perintah daripada agama. Tujuan pembelajaran yang terakhir yang kelima yaitu peserta didik dapat menghindari sikap marah, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 5 tujuan pembelajaran untuk pada pagi kali ini, yaitu bab 8 yaitu ghadab, kontrol diri dan berani membela kebenaran. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang pertama kita pelajari yaitu menghindari sikap marah. Kalau dalam bahasa Arab artinya yaitu bahasa Arabnya itu ghadab. Kalau dituliskan itu ghaib, dot,
ba. Berarti kalau di fathah semuanya bunyinya apa? Ghadaba. Nah, itu dari fi'il madhi. Kalau di dalam ilmu nahwu shoroh itu namanya fi'il madhi. Kalau diistilahkan berarti kita mewakafkan atau dimatikan huruf yang belakang disukun, berarti ghadab. Artinya yaitu sikap marah. Dalil tentang larangan sikap marah atau ghadab yang berikutnya yaitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Berikutnya Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau mudah marah." Pesannya Rasulullah, pesannya Nabi itu pesannya kepada orang yang minta wasiat, yaitu janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Tanya lagi orang yang barusan, bertanya lagi, "Berilah aku wasiat kepadaku ya Rasulullah." Tetap jawaban Rasulullah yaitu janganlah engkau mudah marah. Ini hadis yang kedua. Berikutnya pengertian daripada ghadab atau marah. Ghadab atau marah, kalau dalam bahasa Arab ghadab, dalam bahasa Indonesia itu adalah marah. Artinya apa? Suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Berarti orang yang tidak menerimakan keadaan yang diluapkan dengan emosi. Itu pengertian daripada marah. Saya ulangi, suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Bisa terjadi diantaranya sifat ghadab atau marah, diantaranya yaitu karena depresi. Tahu depresi? Apa depresi? Yang kedua, rasa cemas berlebihan atau OCD. Cemas berlebihan, sangat cemas sekali. Nah, itu bisa mengakibatkan orang menjadi marah. Terus berikutnya yang ketiga, ketergantungan alkohol atau sejenisnya atau minum-minuman keras juga bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi marah-marah atau ghadab. Berikutnya yang keempat, yaitu gangguan perkembangan saraf, karena ada perubahan di saraf yang mengakibatkan seseorang itu bisa menjadi ghadab atau menjadi marah. Berikutnya yang kelima, yaitu kepribadian ganda. Ada orang yang pribadinya itu mempunyai pribadi yang tulus, halus. Ada orang yang juga mempunyai pribadi, satu orang juga mempunyai sifat pemarah atau ghadab. Jadi mempunyai kepribadian ganda, bisa marah dan bisa tidak. Berikutnya rasa sedih yang terlalu sedih sekali juga bisa mengakibatkan orang itu menjadi marah atau menjadi ghadab. Contohnya umpama ya, orang ada anak umpama seandainya ditinggalkan oleh saudara, meninggal, ditinggalkan oleh orang tua, kebetulan orang tuanya meninggal, akhirnya sedih ya, akhirnya sedih, saking sedihnya ya, akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, kenapa orang tua harus mati kayak gitu ya. Akhirnya menyalahkan, semua disalahkan. Ketika sudah disalahkan semuanya, akhirnya marah, timbul ghadab atau marah. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini dicontohkan, diluapkan dalam suatu sikap ini ya. Jadi sudah tangan itu sudah mengepal, terus mulut itu sudah mancung,
Ini sudah dicontohkan seperti ini. Jadi raut orang yang marah itu bisa dilihat, kelihatan sangat sekali orang yang bodoh. Berikutnya, menghadapi marah. Cara menghindari sikap marah. Ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari marah. Di antaranya yang pertama yaitu membaca kalimat isti'azah atau ta'awud. Ayat ini menerangkan tentang kontrol diri, yaitu agar kita itu bisa mengontrol. Dan di awal dari ayat ini yaitu kita hendaknya disuruh untuk meminta ampunan kepada Allah. Agar apa? Agar nantinya kita bisa mendapatkan surga yang luas yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang selalu berinfak. Berinfaknya ketika baik itu dalam kondisi susah, kondisi senang ataupun kondisi yang lain. Terus Allah itu juga mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya dalil tentang kontrol diri, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fadilah bin Umar bin Ubaid berkata, Rasulullah bersabda ketika haji wada, maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin, yaitu orang yang tidak mengganggu harta-harta dan jiwa orang lain. Dan muslim adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Dan mujahid adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya untuk ketaatan kepada Allah. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dalil atau hadis ini menerangkan tentang kontrol diri. Berikutnya, kontrol diri pengertiannya yaitu dalam Islam kontrol diri disebut dengan mujahadah an-nafs. Apa? Mujahadah an-nafs. Berikutnya, kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, mengendalikan hati, pikiran, jiwa, dan raga dari pengaruh negatif agar tidak menghasilkan perilaku yang merugikan. Aspek-aspek kontrol diri diantaranya kontrol perilaku atau self-level. Terus yang kedua kontrol kognitif atau Kognitif kontrol. yang ketiga yaitu kontrol dalam mengambil keputusan atau Decision making. ini aspek-aspek kontrol diri ada 3, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol dalam mengambil keputusan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap kontrol diri, yang pertama memiliki sikap sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Seandainya umpama kalian menginginkan untuk dibelikan sepeda motor, ternyata belum dibelikan, kira-kira sabar apa tidak? Sabar. Nah ini berarti seperti kalian berarti merupakan ciri-ciri seorang yang memiliki sikap kontrol diri karena masih mempunyai sikap sabar. Yang kedua, tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi atas sesuatu yang dihadapi. Kadangkala kita ada permasalahan sedikit saja sudah langsung emosi. Banyak dikatakan 2 kata saja oleh teman yang lain langsung tersinggung. Nah ini diantaranya. Jadi ciri-ciri orang memiliki sikap kontrol diri yang kedua yaitu tidak mudah tersinggung dan emosi. Yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk menenangkan diri. Ini. Jadi orang yang mempunyai sikap kontrol diri itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, selalu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Terus cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang pertama yaitu memiliki bahwa kemuliaan manusia karena memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, memahami bahwa kontrol diri bagian dari akhlakul karimah. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh atau orang-orang yang baik atau orang-orang yang berilmu. Yang keempat, berlatih bersikap kontrol diri terus-menerus. Yang kelima, cara menumbuhkannya yaitu meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam.
tentang kontrol diri. Terus manfaat dari kontrol diri, di antaranya satu, dapat meminimalisir akibat negatif. Yang kedua, selalu ingat akan pertanggungjawaban. Yang ketiga, tidak cepat reaksi negatif. Yang keempat, optimis menjalankan hidup. Yang kelima, hidup menjadi tenang dan damai. Yang keenam, terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang ketujuh, memperkuat ukhuwah insaniyah. Terus dalil tentang sikap berani membela kebenaran yaitu surah Ali Imran, surah Al-Imran ayat 139. Untuk hadisnya yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Untuk yang Ali Imran, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Yang hadisnya yaitu dari Abu Dzar berkata, aku mengunjungi Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat. Kemudian Rasulullah bersabda, katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit. Jadi disuruh untuk berkata yang benar walaupun berkata yang benar itu pahit. Kalau untuk berani membela kebenaran, pengertian dalam Islam, sikap berani membela kebenaran disebut syaja'ah. Apa? Syaja'ah artinya yaitu sikap berani membela kebenaran. Jangan yang dibela yang salah, tapi yang dibela justru yang benar. Terus berikutnya cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Satu, memiliki rasa takut kepada Allah. Saya kok takut ya kepada Allah. Nah, ini cara menumbuhkan sikap berani kebenaran. Manfaat memiliki sikap diantaranya yang pertama, menumbuhkan perilaku terpuji. Yang kedua, tidak mudah marah. Yang ketiga, berani dalam menegakkan. Yang keempat, kejahatan di lingkungan masyarakat berkurang otomatis. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan ketentraman lingkungan. Yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah. Otomatis kalau kita berani membela diri, otomatis kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kesimpulan dari materi dari awal sampai akhir yang bisa saya sampaikan, sikap ghadab atau marah adalah bagian dari sikap dasar manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang terbebas dari sikap tersebut. Jadi semuanya pasti akan mempunyai sifat ghadab, tinggal bisa menahan apa tidak, bisa menghindari apa tidak. Berikutnya, akan tetapi Allah dan Rasulnya melarang manusia untuk bersikap marah dan menjauhkan sikap itu. Mampu mengontrol diri dan membela kebenaran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia atau peserta didik agar terjauhkan dari sikap marah dan sikap-sikap tercela lainnya. Dapat mengontrol diri dan membela kebenaran juga termasuk sikap yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi demikian materi, kesimpulan materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Demikian materi untuk pertemuan pada kali ini, yaitu materi ghadab atau marah. Terus yang kedua, kontrol diri atau bahasa Arabnya mujahadah an-nafas. Yang ketiga yaitu adalah berani membela kebenaran atau syaja'ah. Anak-anakku semuanya, pembelajaran untuk kali ini tadi materi sudah saya sampaikan semuanya. Saat sekarang yaitu kegiatan diskusi untuk mendiskusikan semua materi yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Ada 3 materi, yang pertama itu ghadab
atau menghindari sifat marah. Yang kedua yaitu adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafas. Yang ketiga yaitu berani membela kebenaran atau asyaja'ah. Dari 3 materi yang saya sampaikan, silahkan kalian untuk mendiskusikan kelompok dengan cara waktunya diskusi. Kita mulai mendiskusikan, silakan mulai dari sini saya anggap untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sampai terakhir yaitu kelompok 8. Silakan masing-masing kelompok untuk berbagi tugas, ada yang mendiskusikan, ada yang mencatat, dan nanti ada yang mempresentasikan. Diskusi dimulai dari sekarang, silakan untuk memulai diskusi, silakan. Kontrol diri dan berani membela kebenaran. Silakan diskusikan di kelompok masing-masing kalian. Ketiga materi yang tadi saya sampaikan, tiba waktunya untuk presentasi. Untuk presentasi yang pertama, kelompok 2. Silakan kelompok kedua, salah satu ada yang mewakili maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan nanti silakan untuk 1 pertanyaan saja dari kelompok lain. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok saya, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menghindari sikap marah atau hodop. Hodop berasal dari kata hodoba yang artinya marah. Marah adalah sikap gusar, muak, jengkel, atau tidak senang. Penyebab timbulnya sikap hodop antara lain merasa paling benar, paling pintar, dan paling segala-galanya. Cara menghindari sikap hodop: 1. Mengucapkan kalimat ta'awudz. 2. Berwudu. 3. Mengubah posisi ketika marah. 4. Mengerjakan sholat sunnah. 5. Menjaga lisan atau diam. Dalil menghindari sikap hodop ada di surah Al-A'raf, surah 7 ayat 200 dan hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kelompok saya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kelompok lain silakan untuk memberikan pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Salah satu dampak buruk hodop secara psikologis adalah. Tolong pertanyaan dikeraskan lagi biar dengar semuanya. Salah satu dampak buruk hodop secara psikologis itu bagaimana ya? Baik, saya di sini akan menjawab. Secara psikologis, hodop bisa menimbulkan rasa cemas yang berlebihan atau OCD, depresi, atau bahkan menjadi stres. Oke, jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Terima kasih, silakan kelompok yang mewakili kelompok kelas silakan kembali ke tempat. Anak-anakku semuanya, untuk berikutnya presentasi yang ketiga yaitu dari kelompok 1. Silakan salah satu ada yang mewakili untuk maju ke depan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kontrol diri. Kontrol diri adalah perilaku mengontrol emosi dalam suatu masalah. Kemudian, dalam suatu masalah tersebut, ketika kita mengontrol diri, itu termasuk memerangi hawa nafsu atau mujahadah an-nafsu. Hawa nafsu itu adalah sungguh-sungguh, mujahadah nafsu adalah sungguh-sungguh melawan segala keinginan yang berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ada yang bertanya salah satu. Saya. Ya, silakan. Mengapa sih kita perlu mengontrol diri? Silakan dijawab. Karena ketika kita tidak mengontrol diri, maka akan dapat menimbulkan suatu kemarahan. Kemudian, ketika kita marah dan terlalu berlebihan, kita tidak dapat memecahkan suatu masalah tersebut dengan baik dan benar. Oke, jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke tempat. Anak-anakku semuanya, diskusi sudah selesai. Berikutnya yaitu evaluasi. Silakan kalian untuk mengakhiri diskusi ini, dan untuk yang bangku ganjil atau kursi ganjil mengembalikan kursinya menghadap ke depan dan kembali ke tempat seperti semula. Untuk evaluasi dari materi yang pertama yaitu hodok, yang kedua yaitu mujahadah nafas, yang ketiga asyaja'ah. Yang saya ambil proyeknya yang pertama yaitu adalah hodok atau menghindari sifat marah. Evaluasinya silakan kalian keluarkan buku tulis, sediakan pulpen untuk mencatat. Evaluasinya dari awal tadi ketika saya memberikan materi, ya, sudah bisa diterima semuanya. Terus sekarang proyeknya yaitu adalah dari pengalaman kalian ketika kalian secara individu, ini tugasnya tugas individu, mengalami hal serupa seperti yang tadi sudah dijelaskan di materi, yaitu mengalami marah, ya, mengalami marah. Bagaimana cara mengatasi kalian marah? Terus solusinya seperti apa? Bagaimana cara mengatasinya ketika kalian itu marah? Terus solusinya seperti apa? Sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan. Silakan catat di buku tulis, membacakan hasil evaluasi yang sudah dituangkan di dalam buku tugas kalian. Silakan Putri untuk maju ke depan untuk membacakan hasil evaluasi. Hasil evaluasi individu. Bagaimana cara saya mengatasi marah saya, solusinya, dan rencana mulai kapan saya akan selalu bersikap sabar
agar saya tidak terbawa emosi untuk marah. Yang pertama, cara mengatasinya yaitu menjauhi sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan. Yang kedua, tidak gampang terpancing emosi atau dapat mengontrol diri. Yang ketiga, selalu berpikir optimis. Yang keempat, menjaga ucapan saya. Kemudian solusinya, yang pertama yaitu ketika saya marah, saya harus pergi ambil wudhu karena wudhu bisa membuat hati saya menjadi tenang. Yang kedua, berzikir kepada Allah atau selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, selalu berintrospeksi kepada diri sendiri. Mungkin saja kemarahan yang akan terjadi dalam diri saya itu adalah akibat dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian, rencananya mulai kapan saya harus bersikap sabar untuk tidak marah, yaitu mulai hari ini, mulai detik ini, dan saat ini. Ketika saya marah, saya harus benar-benar mengontrol diri saya, menahan ego saya, bahwa marah itu hanya akan membawa saya pada kesesatan, yaitu menjadi temannya setan. Sudah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Putri. Untuk berikutnya yang sudah siap selesai? Siapa? Dia silakan untuk membacakan hasil evaluasi dia sendiri. Iya, betul. Saya akan membacakan hasil evaluasi terhadap saya sendiri ketika saya marah. Ketika saya marah, perilaku saya menjadi tidak terkontrol dan tidak dapat berpikir jernih. Lebih baik saya menenangkan diri dan mengalihkan perhatian saya dari masalah tersebut agar tidak menyebabkan saya ke depannya. Kemudian mengambil keputusan kembali terhadap masalah tersebut ketika emosi saya dapat terkontrol dan berpikir jernih. Saya mulai menerapkan metode saya semenjak kecil. Oke, berarti dia sudah menerapkan menghindari sifat nutup atau marah sejak mulai dini, dan ini sebagai materi ini sebagai penguat agar nanti tetap diterapkan bagaimana agar bisa menghindari marah atau nutup. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk dia. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih teman-teman semuanya yang saya banggakan. Untuk evaluasi sudah cukup. Berikutnya yaitu untuk materi yang telah saya sampaikan dari awal tadi ya sampai akhir. Mohon kiranya untuk ada peserta didik untuk kalian semuanya untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kenapa kok seperti itu? Karena ada beberapa hikmah yang tadi sudah banyak kita diskusikan, banyak kita sampaikan bahwa hikmah menghindari sifat nutup atau marah, diantaranya hati itu akan menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, dan yang terakhir yang paling penting kita itu tadi di dalam hati sudah dijelaskan, yaitu akan diberikan surga oleh Allah. Untuk yang terakhir yaitu penutup atau doa, silakan Lia untuk memimpin doa pada akhir pertemuan hari ini, dan silakan sebelumnya untuk menutup buku kalian terlebih dahulu. Silakan Lia untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini agar ilmu yang didapat dapat bermanfaat, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.